Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa selama beberapa session ini kita sudah membicarakan topik yang sama dengan tekanan yang berbeda-beda, yaitu memaknai hidup yang dianugerahkan Allah. Dan kami percaya bahwa hidup ini bisa menjadi tidak bermakna, hanya menjadi seperti sekuntum bunga yang tumbuh kemudian menjadi layu, gugur, dan kemudian orang melupakannya. Bisa menjadi seperti triliunan akan rumput yang tumbuh di padang, yang orang tidak pernah memperhatikan bagaimana keajaiban daunnya, bagaimana rumput itu tumbuh, dan besok pada musimnya berganti menjadi kering. Dan kemudian orang melupakannya. Masa hidup itu hanya diisi dengan makna yang sementara, bahkan makna yang tidak ada. Jadi Tuhan ingin kita memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan kali ini kita akan menekankan kaitannya dengan memberikan makna dengan mengerjakan talenta yang Tuhan beri pada kita. Nah, talenta kepada setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bertalenta musik, ada yang bertalenta komputer, ada bertalenta menjadi dokter, ada menjadi talenta menjadi businessman, talenta menjadi guru, dan sebagainya dan sebagainya. Dan Tuhan ingin kita memaknai hidup ini dengan mengerjakan talenta kita. Sehingga dalam Roma pasal 12, jangan kita mencampur adukan. Jangan menginginkan berpikir lebih daripada yang patut kamu pikirkan. Seolah-olah saya adalah orang dengan 10 macam talenta. Waduh, saudara mesti hati-hati. Oleh karena meskipun manusia memang mempunyai multiple roles, tetapi talenta itu biasanya cuma 1 atau 2. Seringkali tidak lebih dari itu, dan biasanya cuma 1. Jadi kita perlu waspada. Dengan fokus pada talenta, kita akan memakai skill yang memang Tuhan dan potensi yang memang Tuhan sudah taruh di dalam jiwa kita. Untuk bisa mampu, punya kemampuan lebih daripada orang yang talentanya bukan di dalam bidang itu. Misalnya talenta kita dalam komputer. Betul komputer, maka saudara-saudara bisa betul-betul mengerjakan masalah-masalah di dalam komputer ini jauh lebih daripada orang yang talentanya bukan komputer. Nah, sehingga perlu sekali Tuhan menyediakan talenta supaya hidup ini setiap bagiannya dikerjakan oleh tangan yang tepat, dengan otak yang memang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga setiap bagian hidup bisa digarap, dikembangkan semaksimal mungkin untuk kemuliaan daripada Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Jadi kita itu perlu sekali memahami bahwa orang Kristen itu pun adalah orang-orang yang mendapatkan berbagai macam talenta. Orang non-Kristen juga begitu. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus mempertanggungjawabkan. Jadi kita tidak boleh menolak talenta yang Tuhan sudah beri. Tetapi realitanya hidup ini sebagian besar dari orang tidak mengerti talentanya. Kenapa begitu? Oleh karena mengalami role confusion. Oleh karena pada masa sejak lahir sampai masa remaja, barangkali ada banyak hal yang fixation, mengalami suatu kemacetan di area tertentu. Sehingga akibatnya pada masa remaja tidak menemukan jati dirinya, tidak mengerti talentaku apa. Sehingga hanya ikut arus, tergantung dari kelompok, peer groupnya. Kalau teman-temannya kuliah komputer, dia kuliah komputer. Padahal mungkin dia bukan bidang itu. Teman-temannya kuliah ekonomi, dia ingin kuliah ekonomi. Padahal bukan bidang itu. Dan celakanya, setiap individu yang IQ-nya di atas 100, biasanya untuk sekolah apa saja, kalau belajar sungguh-sungguh ya lulus. Tapi kalau dia bukan talentanya, dia hanya sekedar lulus dan hanya bisa bekerja begitu-begitu aja sebagai pelengkap biasanya. Untuk melakukan yang sederhana dan rutin bisa.
tetapi dia tidak kreatif, tidak inovatif. Nah, oleh karena tidak kreatif, tidak inovatif, maka bidang yang dia kerjakan mengalami kemacetan, tidak ada perkembangan, pertumbuhan. Ini masalah yang saudara-saudara perlu waspadai. Jadi banyak orang memang sudah sekolah dan lulus dan kerja, tetapi bidang yang dikerjakannya tidak pernah berkembang. Oleh karena apa? Dia bukan talentanya, sehingga tidak inovatif, tidak kreatif. Termasuk juga bahkan hamba-hamba Tuhan menjadi pendeta. Barangkali ternyata sudah lulus dari teologi sampai S2, S3 sekalipun bisa, tetapi bukan talentanya, sehingga dia tidak bisa khotbah, dia tidak bisa mempunyai jiwa penggembalaan, dan dia hanya rutin sebagai apa? Pengisi dari rutinitas kegiatan gereja. Tetapi dia tidak berinovasi dan tidak kreatif. Dan jemaat yang dipimpin dan digembalakan oleh hamba Tuhan yang talentanya bukan itu biasanya tidak mengalami stimulan-stimulan untuk tumbuh. Jadi itu menjadi jemaat yang stagnan. Dan banyak berputar di dalam suatu rutinitas tradisi dan ritus-ritus. Dan sayang sekali, akhirnya jemaat tersebut tidak mempunyai peran di tengah hidup di dunia ini. Jadi, pada saat kita membicarakan dengan topik memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan, sekarang fokus kita kepada masalah mengerjakan talenta. Nah, kita perlu waspada. Ini merupakan sesuatu yang penting sekali. Tetapi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat sangat penting sekali ya. Oleh karena tadi Bapak mengatakan bahwa memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan itu sama dengan mengerjakan talenta. Tetapi pertanyaan saya, apakah mengerjakan talenta itu bisa kita itu cuma mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab? Atau sebetulnya kita itu seperti tadi Bapak katakan juga kita inovatif, kita kreatif. Kan berarti kita itu kan mau belajar terus-menerus untuk mengembangkan talenta ini. Begitu Pak. Jadi orang yang talentanya bidang komputer, sebenarnya dengan sendirinya dia punya potensi dan skill dalam area komputer dan dia nanti akan teachable juga untuk mengembangkannya. Jadi kalau misalnya, tadi Bapak juga menyinggung mengenai seorang hamba Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan itu talentanya misalnya itu cuma menggembalakan. Tapi dia tidak bisa misalnya saja berkhotbah. Bagaimana itu Pak? Ya makanya dia hanya bisa di dalam pengembalaan, tapi seringkali menimbulkan tanda tanya bagi saya. Dia talentanya pengembalaan, sebetulnya dalam pengembalaan kan membutuhkan kemampuan untuk menjelaskan firman juga. Jadi kalau tidak ada kemampuan menjelaskan firman, penggembalaannya itu sebetulnya cuma sekedar caring, sekedar dia memberikan perhatian khusus, tetapi tidak memberikan, jadi penggembalaannya itu contentless, konten firmannya itu lemah sekali. Nah, itu berat. Jadi orang hanya menyukai dia, barangkali orang tidak mengalami pertumbuhan rohani oleh karena penggembalaannya. Jadi kalau begitu tuh bagaimana sih Pak? Kalau misalnya memang dia itu sungguh-sungguh sebetulnya itu mau menjawab panggilan Tuhan, tapi tidak ada kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan itu secara menggebu-gebu begitu, lalu kemudian dengan saya kok percaya sebetulnya seperti Paulus sendiri, dia bukan orator loh, tetapi dia punya betul-betul talenta menjadi pengkhotbah, penulis, pemikir, teolog, dan penggembala. Dan dia mengembalakan dengan baik sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya itu inseparable gitu loh. Orang yang sudah dipanggil menjadi pemimpin gereja, janganlah dia cuma mengatakan saya talentanya cuma khotbah. Sebetulnya saya tidak percaya ini. Oleh karena seharusnya mau kerja di dalam gereja, ya dia juga harus mengembangkan akan talenta pengembalaan. Jadi berarti kalau seorang itu sudah menerima panggilan menjadi hamba Tuhan, berarti harus mempunyai kedua-duanya, begitu Pak? Seharusnya menggembala ya, dan juga berkhotbah. Ya, meskipun mana yang lebih strong, nah itu the strength-nya itu barangkali dalam preaching. Tapi
Saya tidak percaya bahwa penggembalaan tanpa kemampuan menjelaskan firman Tuhan adalah penggembalaan seorang hamba Tuhan. Jadi kalau begitu, misalnya saja, kalau dia mengatakan, saya cuma suka berkhotbah misalnya, tapi saya tidak suka kalau disuruh menggembalakan, apalagi besuk, apalagi ngomong-ngomong gitu, saya tidak suka begitu. Apa ada yang seperti itu? Oh, banyak. Itu sebetulnya masalah kejiwaan, itu masalah kepribadian. Sehingga janganlah masalah kepribadian dijadikan suatu sarana untuk memfeakumplikan Tuhan. Seolah-olah Tuhan harus menuruti dia. Padahal ini masa kepribadian, seperti misalnya seorang yang pemalu, ya kan? Atau seorang yang agresif. Lalu yang mengatakan, ya saya seperti ini kok Tuhan. Jadi saya harus begini loh. Siapa bilang segala sesuatu yang menghambat akan pekerjaan Roh Kudus seharusnya kita perbaiki dong. Nah, seperti tadi, saya hanya suka berkhotbah. Ini kan perasaan subjektif dari kita. Saya tidak suka besuk loh. Kalau ada orang yang membutuhkan dan dia sakit, masa tidak usah gembala pun juga dia akan caring dong. Dia akan peduli. Masa seorang gembala itu tidak peduli akan orang lain, apalagi ini jemaatnya sendiri yang sedang kesusahan, yang sedang menderita. Masa dia tidak peduli? Berarti ini masalah yang something wrong dengan kepribadiannya. Ini bukan masalah talenta. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya mengembangkan talenta atau mengerjakan talenta yang Tuhan berikan, berarti kita itu juga harus punya kepekaan, begitu ya Pak. Sebetulnya apa sih yang Tuhan itu percayakan atau titipkan kepada kita? Dan mau atau tidak kita itu mengembangkan, begitu ya Pak? Oh kira-kira. Iya, dan saya percaya itu merupakan sesuatu yang berkait-kaitan, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi kalau begitu bagaimana pertama kali kita itu mewaspadai, oh Tuhan itu menitipkan ini loh, talenta ini loh kepadaku. Walaupun aku tidak suka, tapi aku sudah dititipi begitu. Kayak seperti tadi, Bapak mengatakan, seorang hamba Tuhan yang menggembalakan di gereja, dia harus bukan cuma sebagai pemberita, tetapi dia juga harus bisa caring, dia juga harus bisa memperhatikan. Nah, ya apa sih artinya mengasihi jikalau dia tidak peduli orang menderita kok didiamkan? Masa sih begitu? Dan dia tidak boleh mengklaim bahwa saya tidak punya talenta mengembala, tidak boleh. Jadi berarti seperti yang tadi saya tanyakan Pak, berarti kan dia itu bukan cuma tahu, tapi dia juga harus peka bahwa dia tuh harus mengembangkan. Kalau yang ini tadi, yang berkembang itu misalnya cuma berkhotbah, tapi menggembala itu belum. Nah ini yang harus dikerjakan, begitu ya Pak? Oh iya, dia harus minta kepada Roh Kudus, dia harus mendisiplin diri. Oleh karena apa? Itu merupakan tanggung jawab dan tugas kemanusiaan. Bahkan manusia pada umumnya pun harus begitu. Nah sekarang kalau dibalik Pak, kalau misalnya dia sebagai seorang gembala di gereja dan dia merasa cuma punya atau dititipi oleh Tuhan untuk memperhatikan orang, untuk besuk, untuk menghibur, untuk begini, untuk begitu. Tetapi saya memang tidak bisa untuk berkhotbah. Bagaimana itu Pak? Saya tidak percaya sebetulnya berkhotbah itu dengan bakat orasi itu beda. Orang karena berkhotbah itu memberitakan firman Tuhan, itu artinya memberitakan yang dititipkan Tuhan kepadanya. Jadi kalau orang itu meskipun dia gagap, meskipun seperti Paulus dikatakan dia tidak berbakat orasi, tapi Tuhan menitipkan firman. Meskipun suaranya pelegak-peleguk, gagap, tetap ada firman yang diberitakan. Jadi saya tidak percaya bahwa dia itu sama sekali tidak mampu berkhotbah. Itu artinya tidak bisa menyampaikan firman yang Tuhan titipkan. Itu dia bukan seorang pengkhotbah besar, orator yang fasih lidahnya. Iya, dia bukan itu. Tapi di dalam kondisi omong yang terpatah-patah dan gagap pun ada berita yang Tuhan titipkan. Jadi berarti Pak, ini tuh sebetulnya satu masalah
yang serius begitu ya. Karena tanpa seorang itu mempunyai hubungan yang atau bergaul, mengenal Tuhan itu dengan baik, itu selalu kepengen itu cuma mengerjakan talenta yang dia rasakan. Memang kekuatanku itu di sini loh, di sono-sono itu aku nggak bisa loh. Tapi tidak pernah mencoba begitu. Kira-kira begitu, Pak? Sebetulnya bukan tidak pernah mencoba, kesadarannya dia masih belum. Karena apa? Dia berada di lingkungan yang seolah-olah bisa memaafkan kalau dia tidak. Nah, ini persoalannya. Jadi seolah-olah padahal dia tidak siap sungguh-sungguh dalam khotbah. Saya percaya kalau dia siap sungguh-sungguh, dia menangis di hadapan Tuhan, minta pencerahan, iluminasi firman, Tuhan pasti akan kasih. Dan pada saat dia menyampaikan apa yang Tuhan kasih, itu adalah firman yang pasti punya kekuatan untuk mengubah orang. Nah, persoalannya, dia sebetulnya tidak mencoba. Ini sehingga dia tuh excuse setelah mengatakan, saya memang tidak berbakat khotbah kok. Jadi akhirnya persiapannya asal-asalan. Nah, itu bagi saya itu suatu dosa yang besar sekali. Nah, antara khotbah dengan pengembalaan itu jangan dicampur adukan dengan talenta-talenta yang lain. Seperti misalnya talenta menyanyi untuk menjadi pemimpin paduan suara. Nah, itu barangkali ada pengkhotbah yang memang tidak talentanya menyanyi, suaranya tidak bagus. Ada yang juga dia bisa menjadi gembala tapi dia tidak bisa menyanyi. Gitu loh. Tapi tetap Tuhan akan menganugerahkan kepada setiap anak Tuhan nyanyian baru. Itu nyanyian yang diurapi Roh Kudus. Sehingga dalam nyanyian yang dia suaranya fales pun, dia memuji Tuhan dari hati. Nah, Tuhan pasti menganugerahkan kepada setiap anak Tuhan. Meskipun dia tidak akan menjadi penyanyi solo dan sebagainya. Jadi bagaimana, Pak? Sekarang ini kalau misalnya kan banyak anak-anak remaja itu yang mengatakan, aduh Bu, saya ini enggak tahu loh. Talenta yang Tuhan titipkan atau yang Tuhan berikan kepada saya itu apa sih? Melalui tes minat, bakat begitu ya. Saya sebetulnya IQ itu average begitu ya. Dan minat saya itu kok tidak jelas. Ya itu yang saya sebut tadi, sayang sekali. Begitu banyak orang lahir dibesarkan dalam keluarga yang akhirnya tidak membekali cukup sehingga dia tidak punya jati diri. Yang mengalami role confusion. Jadi bagaimana itu, Pak? Nah, itu bagi saya selalu kita melihat dalam minat bakat sekalipun, meskipun tes dari psychological itu tanda petik bisa dipercaya, tapi tidak selalu akurat 100%. Kita hanya bisa melihat aja, misalnya aja, dari semua strength yang dia punya. Nah, nilai rapot yang dia terbaik itu apa? Sudah. Nah, kita katakan, nah plus kita menstimulir interestnya, supaya dia belajar untuk menyukai yang memang dia tuh punya kemampuan. Ya sudah. Oleh karena apa? Ya memang kita tidak tahu yang sesungguhnya ada pada dia karena mengalami role confusion. Tetapi kan di dalam kehidupan ini itu kan tidak seperti ini begitu loh Pak. Kalau tadi di bagian permulaan Bapak mengatakan kalau teman-teman misalnya masuk komputer dia ikut begitu. Tapi nanti setelah lulus juga tidak tahu apa yang dia harus kerjakan. Atau teman-teman masuk ke teknik misalnya dia ikut ke sana. Tetapi nanti setelah lulus juga dia tidak tahu apa yang dia harus kerjakan. Nah, bagaimana kita itu bisa maintain, kita itu bisa terus-menerus itu konsisten, mengembangkan, lalu kemudian mengerjakan talenta yang Tuhan berikan itu sebetulnya kepekaan yang begitu. Selalu kembali-kembali itu adalah masalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh karena apa? Kalau kita tergantung kepada pribadinya, ada pribadi yang swing, ada pribadi yang dependent, ada pribadi peragu-ragu, ada pribadi yang terus gelisah. Nah, ini orang-orang seperti ini dengan sendirinya itu tidak pernah lalu konsisten, fokus, komitmen, sulit sekali. Sehingga kita itu percaya, tetapi kalau mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan mulai hidup, masa sih Allah yang hidup itu membiarkan? Itu pertanyaan saya selalu muncul di sana. Dan saya tidak percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup akan membiarkan. Tuhan akan memberikan kesadaran melalui suatu kegelisahan. Sehingga mulai dia itu mempunyai pikiran-pikiran yang sebelumnya dia tidak miliki. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan akan uraian-uraian seperti ini dengan topik memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan,
Nah, jikalau Anda itu bersama dengan saya betul-betul serius dengan hidup ini, jika Anda mau menjadi professional counselor dengan latar belakang dari degree S1 apa saja, atau saudara ingin mengambil di dalam bidang teologi, jadi silakan ikuti tes. Di dalam tes yang kami berikan pada bulan Januari atau bulan Mei atau Juli, dan silakan hubungin akan nomor telepon kami Jakarta di 7990357. 7990357. Tuhan memberkati Anda.